Dalam kesempatan yang mulia dan berbahagia, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berusaha semaksimal mungkin menurut kemampuan kita masing-masing tentunya untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah akan kita semua kehadiran kita termasuk orang-orang yang dekat dan dicintai Allah, termasuk orang-orang yang selalu mengucapkan rahmat dan rahmatnya serta dijauhkan dari segala macam siksa. Hadirin rahimakumullah, Syekh Fariduddin Al-Attar dalam kitabnya Tadbiratul Awliya beliau mengatakan perjalanan spiritual seorang ulama besar kekasih Allah wali Allah yang bernama Syekh Hasan Al-Basri. Syekh Hasan Al-Basri ini punya tetangga namanya Simeon beragama Majusi. Setiap hari dia yang disembah adalah api, sehingga di dalam kamarnya ada tubuh api yang telah disembah selama tahun. Sampai-sampai wajahnya, tubuhnya menjadi hitam karena tersulut oleh api. Saat dia sakit dan dalam kondisi kritis, setiap hari ketika dia mengigau memanggil-manggil nama Syekh Hasan Al-Basri, akhirnya saudaranya, anaknya datang kepada Syekh Hasan Al-Basri. Maka beliau berkenan untuk menjenguk Simeon yang selalu memanggil-manggil namanya. Begitu berada di sampingnya, naluri seorang ulama, seorang kiai muncul ingin memberikan nasihat dengan mengatakan, wahai Simeon, jika sakitmu tidak membaik cepat atau lambat, kamu pasti mati. Mumpung masih ada kesempatan, segeralah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mendengar nasihat beliau ini, Simeon menjawab, Syekh,
Ada 3 hal yang membuat saya ini enggan memeluk Islam. Yang pertama, aku ini heran dengan orang Islam yang katanya tidak cinta dunia, tapi siang dan malam waktunya dihabiskan untuk mencari dan memburu dunia. Yang kedua, umat Islam meyakini bahwa mati itu pasti terjadi. Tapi mengapa mereka tidak banyak melakukan amal soleh dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi kematian ini? Yang ketiga, aku ini heran dengan umat Islam yang katanya kelak di akhirat akan bertemu dengan Allah, sebagaimana dalam firman Allah, wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Kelak di hari kiamat wajah orang mukmin muslim ini berseri-seri karena bahagia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengapa banyak di antara mereka yang justru melakukan kemaksiatan, tidak melakukan perbuatan yang diridhoinya? Mendengar jawaban dari Simon ini, para hadirin, Syekh Hasan Basri kaget. Ini bukan ungkapan biasa, tapi super dan luar biasa. Tapi ingatlah, meskipun kamu bisa mengkritik umat Islam seperti itu, mereka adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah dan beriman kepada Allah. Tapi kamu meskipun bisa mengungkapkan kata-kata yang indah, tapi kamu tetaplah orang yang ingkar dan kafir kepada Allah. Baiklah, mari kita buktikan kekuasaan Allah. Api telah kamu sembah selama 70 tahun sehingga wajahmu, tubuhmu nyidam pekat karena tersulut oleh api ini. Sama-sama kita masukkan tangan kita ke dalam api tungku yang ada di sampingmu. Apakah api akan berpihak kepadamu atau berpihak kepadaku? Aku yakin meskipun api telah kau sembah 70 tahun, tetaplah akan membakar dan menghanguskan dirimu. Tapi api sedikit pun tidak akan menyentuhku. Walaupun bulu yang ada di tanganku pun tidak akan tersulut oleh api. Karena aku yakin api ini adalah makhluk ciptaan Allah, sedangkan semua ciptaannya akan tunduk terhadap perintahnya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim tanpa panjang lebar, tangan Simeon langsung dimasukkan ke dalam tungku api atas izin dan kekuasaan Allah. Dia dikasih karomah sehingga tangannya tidak tersulut oleh api, tidak terbakar. Tapi Simeon menyadari bahwa api punya sifat membakar dan panas. Dia tidak berani memasukkan tangannya ke dalam api. Dengan gemetaran dia kemudian mengatakan, Syekh, aku telah menyaksikan dengan mata kepala tentang kekuasaan Allah. Karena itu nasihat apalagi yang akan kamu berikan kepadaku? Syekh Hasan Basri menjawab, segeralah mengucapkan 2 kalimat syahadat sebelum terlambat. Baiklah, aku akan mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi dengan syarat, kalau aku nanti mati, maka yang memandikan, yang menguburkan, mengafani adalah dengan tanganmu sendiri. Yang kedua, kamu mau membuat surat jaminan yang isinya bahwa ketika aku mati di dalam tauhid, setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Allah tidak akan menyiksaku baik di dalam kubur maupun di akhirat kelak. Kalau kamu mau membuat surat jaminan itu dan kamu tanda tangani, tolong nanti selipkan di tanganku dan masukkan ke dalam kubur bersama jasadku. Jika kamu mau, tuntunlah aku dengan 2 kalimat syahadat. Singkat cerita, para hadirin, saat itulah Syekh Hasan Basri menyanggupi semuanya dan membuat surat jaminan yang isinya bahwa dengan 2 kalimat syahadat Simeon tidak akan disiksa oleh Allah. Langsung ditandatangani. Nah, seiring dengan perjalanan waktu, Simeon benar-benar ditakdirkan meninggal dunia terlebih dahulu karena sakitnya. Tapi
beliau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat di bawah bimbingan Syekh Hasan Basri. Semua amanahnya, wasiatnya telah ditunaikan para hadirin. Termasuk surat jaminan tadi diselipkan di tangannya dan dimasukkan kubur bersama jasadnya. Setelah semua proses perawatan jenazah selesai sampai dimakamkan, Syekh Hasan Basri begitu malam muncul sebuah kesadaran, ya Allah, hari ini aku telah membuat kesalahan besar. Aku telah melakukan kecerobohan. Bagaimana mungkin aku menjamin seseorang tidak akan Engkau siksa, sementara aku sendiri kelak di akhirat, baik di dalam kubur maupun saat naumul hisab? Apakah aku termasuk orang-orang yang terbebas dari siksamu, termasuk orang-orang yang Kau ampuni atau tidak? Aku belum tahu. Lu kok bisa? Saya sudah menjamin seseorang terbebas dari siksamu. Karena itu tolong ampuni semua kesalahanku, ampuni dosaku dan kekhilafanku ini, wahai Allah. Semalam suntuk beliau tidak henti-hentinya mengucapkan istighfar para hadirin. Saat itulah beliau tertidur. Dalam tidurnya Allah mentakdirkan mimpi ketemu dengan Simeon dalam keadaan wajah yang bersih, ceria, pakai jubah putih di suatu taman yang indah. Kemudian dia bertanya, "Hei Simon, apa yang telah diperbuat oleh Allah kepadamu?" "Aku tidak usah menjawab, wahai Syekh. Seperti yang kau lihat, aku dalam keadaan bahagia. Aku berada di taman yang sangat indah. Aku telah dibahagiakan dan dirahmati Allah. Tapi ingat, aku diampuni Allah bukan karena surat jaminan yang kau buat itu. Aku sengaja ingin menemuimu karena aku ingin mengembalikan surat jaminan yang kamu tulis itu. Tolong terimalah." Begitu surat jaminan di tangan, beliau langsung terbangun dan itu ada di tangannya. Inilah namanya karomah yang telah diberikan kepada para kekasih dan walinya. Bukan semata-mata kisahnya kami sampaikan para hadirin, tapi minimal dari kisah ini kita bisa memperoleh pelajaran bahwa orang yang telah berada di dalam kesesatan selama 70 tahun lamanya dengan kalimat tauhid diampuni dosanya oleh Allah. Oleh karena itulah kita yang sejak kecil sudah beriman kepada Allah, bagaimana cara merawat keimanan dengan amal soleh supaya kelak suatu saat dipanggil oleh Allah, moga-moga dalam keadaan iman Islam dan ditakdirkan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadha nabiyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi.
الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ارفع لهم الدرجات ويا قاضي الحاجات وكفر عنهم السيئات وضاعف لهم الحسنات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اختم لنا بالإسلام، اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالتوحيد، اللهم اختم لنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.